Halo malakan semua, selamat datang di Gerpolek, Gerakan Politik dan Ekonomi. Kali ini kita akan membahas isu yang lagi rame sekali diperbincangkan oleh publik 2-3 bulan ini. Apalagi kalau bukan PPN. Di konten gue pribadi, gue udah ngomongin soal PPN ya. Soal definisinya, soal political will-nya, soal aksi protes masyarakatnya, dan apa yang dikritisi sama masyarakat atas kenaikan ini. Jadi seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya, PPN itu adalah tarif pajak yang dikenakan pada tindakan atau aktivitas konsumsi. Artinya seluruh masyarakat di Indonesia ini membayar PPN, teman-teman. Beda sama PPH gitu. Ada masyarakat Indonesia yang nggak bayar PPH dan jumlahnya banyak sekali. Kenapa demikian? Karena untuk membayar PPH ada threshold tertentu yang lu harus tebus gitu loh. Misalnya penghasilan lu harus di atas 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan. Dan kalau belum sampai di situ berarti lu nggak wajib bayar PPH. Tapi PPN berbeda gitu. Setiap lu beli barang, ya lu kena PPN. Dasarnya seperti itu. Lah kalau gue belinya di Mamang Starling, di tukang warkop, di toko kelontong, kayaknya gue nggak bayar PPN, Bang. Iya, lu nggak bayar PPN, tapi mereka adalah usaha yang bergantung sama produk dari perusahaan-perusahaan besar yang pasti memungut PPN. Artinya apa? Artinya ketika ada kenaikan PPN, mereka mengeluarkan uang yang lebih banyak, dan ketika uang yang lebih banyak itu mereka keluarkan dan ingin mereka jual lagi produk yang sama, tentu HPP-nya berubah. Dan kenapa mereka tidak kena PPN? Karena mereka belum PKP, yang mana mereka tidak bisa menggunakan mekanisme kredit pajak masukan. Jadi mau nggak mau HPP-nya yang dikotak-katik. Nah itulah kenapa PPN itu sangat mempengaruhi masyarakat menengah ke bawah, teman-teman, apalagi pengusaha kecil gitu loh. Karena mereka nggak bisa memanfaatkan mekanisme pajak kredit masukan ini. Kalau perusahaan besar, itu sebesar apapun PPN, bisa mereka kurangi lagi dengan PPN yang mereka bayar. Walaupun sebenarnya secara cash flow juga bakal bermasalah ya. Seenggaknya ada mekanisme keluarnya lah. Buat konsumen akhir kayak kita atau buat pengusaha-pengusaha kecil ya enggak. Itulah kenapa bodoh sekali orang bilang ketika PPN naik dari 11% ke 12% itu tidak akan mempengaruhi harga jual atau harga beli. Mohon lah. Itu dampaknya udah sama supply chain, Bapak Ibu semua. Meskipun dengan mekanisme kredit pajak masukan itu ya, untuk menghilangkan cascading effect tetap aja pengaruhnya cukup besar. Apalagi ngomong soal barang-barang yang nggak bisa dikreditkan kayak bensin, transportasi, support logistik, dan beberapa item yang lain. Tapi di Gerpolek kali ini, fokus pembahasan kita bukan di situ karena isunya sudah sangat berkembang sekali, termasuk yang terbaru sekarang ya, di mana pemerintah secara mengejutkan di detik-detik terakhir, Hamin 6 jam, aturan itu secara resmi berlaku, itu melakukan perubahan besar-besaran. Mereka mengumumkan bahwa PPN 12% batal. Nah, loh kok bisa? Nggak gitu ya? Pertama, sebelum membahas lebih lanjut, gue mau apresiasi dulu. Apresiasi kepada masyarakat semua yang tidak lelah untuk berbicara, tidak lelah untuk menggunakan hak demokrasinya, untuk mengkritisi, untuk menyampaikan aspirasinya, yang mana ternyata itu sangat berpengaruh pada perubahan keputusan pemerintah sekarang. Kedua, gue juga mau terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang mau mendengar aspirasi, kritik, dan suara dari masyarakat sehingga melakukan perubahan seperti yang kita kehendaki. Walaupun sebenarnya masih banyak celah di mana-mana, walaupun sebenarnya masih belum sempurna sama sekali, tapi seenggaknya ini udah langkah yang baik lah. Dan gue kira patut diapresiasi juga. Telah diumumkan malam itu masih banyak orang yang jaga-jaga nih, waspada nih. Dan wajar, kita kan harus skeptis juga ya. Peraturannya apa, dasarnya apa, dan lain sebagainya. Kita masih bertanya-tanya. Besoknya, atau tepatnya hari ini gitu, paginya keluar tuh peraturan pemerintah. Tepatnya PMK nomor 131 tahun 2024 yang mengatur soal kebijakan PPN untuk barang kena pajak, impor, dan lain sebagainya. Wow. Ternyata jadinya PMK, Pak. Bukan undang-undang, bukan perpu, tapi PMK. Gitu. Dan yang lebih mengejutkan publik lagi, di PMK ini ternyata nggak ada tuh bunyinya atau tulisan secara jelas yang menyatakan bahwa PPN 12% nggak jadi naik, atau PPN 11% tetap berlaku. Tetap ada tuh tulisan PPN 12%. Apakah pemerintah sedang berbohong? Apakah pemerintah sedang mengibul? Bagaimana penerapan aturan ini? Apakah kita harus menerima begitu saja? Mari kita bahas satu persatu. Jadi gini, PPN 12% itu adalah kebijakan yang diatur by undang-undang. Ya kan? Nah, instrumen undang-undang itu nggak bisa diubah sama peraturan pemerintah, atau PMK, atau Permen, atau bahkan Perpres, itu nggak bisa. Karena hierarki itu tadi. Satu-satunya cara untuk kita mengubah peraturan undang-undang secara formal, ya mengubah undang-undang tersebut, atau mengeluarkan Perpu. Masalahnya dua langkah ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Kenapa tidak dilakukan? Ya, pemerintah lebih punya hak lah untuk menjawab hal tersebut. Ya, balik lagi kausalitas antara ekonomi dan politik ya. Tapi nggak usah lah kita bahas panjang-panjang. Teman-teman juga pasti akan nangkap lah. Pemerintah nggak mau melanggar apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi kan dibilang nih 1 Januari 2025 PPN naik 12%. Pemerintah nggak mau langgar itu.
Tapi di sisi yang lain, pemerintah mencoba memberikan ruang kritik untuk publik, mencoba untuk mendengarkan publik, dan mencoba untuk memahami apa sih yang jadi masalah buat publik untuk menerima aturan naik 11 ke 12% ini. Akhirnya apa? Diambillah quote-unquote jalan tengah, yaitu melalui PMK. Yang mana PMK memang tidak punya kekuatan untuk mengubah tarif pajak itu dari 12% kembali ke 11%, tapi PMK bisa mengubah dasar pengenaan pajaknya atau DPP. Nah, langkah inilah yang akhirnya diambil pemerintah dan diumumkan melalui PMK nomor 131 tahun 2024. Yang mana beberapa pasal itu menimbulkan kebingungan buat masyarakat. Salah satunya masalah pengotak-atik DPP ini. Ya, gue ngomong di Twitter kayak akrobat matematika lah. Dan apa perubahan yang paling krusial dalam PMK terbaru ini? Ya, bertambahnya koefisien baru ya, namanya 11/12. Kenapa koefisien ini dibuat? Supaya publik ketika membeli barang tetap mengeluarkan uang senilai 11% dari harga barang tersebut. Walaupun secara formal, barang itu tertera 12%. Paham nggak maksud gue? Jadi ketika lu beli satu barang nih, yang ada di bill lu, yang ada di kwitansi lu, bakal tertulis PPN 12%. Tapi ya lu bayar bukan 12% dari harga barang, tapi 11% dari harga barang melalui koefisien 11/12 ini. Contoh nyatanya gini, misalnya lu beli mesin apa? Mesin Megatron lah. Mesin Megatron harga 100 juta gitu kan. Nah, ketika lu mau beli mesin Megatron harganya 100 juta, berapa uang yang lu keluarkan? Tentu bukan 100 juta. Lu harus bayar pajaknya juga kan, bayar PPN-nya juga. Oh, PPN aturannya 12% nih, berarti 100 juta ditambah 12%. Oh, 12% dari 100 juta, berarti 12 juta, berarti gua harus bayar 112 juta. Apakah itu benar? Enggak, itu keliru melalui aturan yang baru. Kenapa keliru? Karena ada yang namanya koefisien 11/12, yang mana artinya harga 102 juta itu harus dikali 11 dulu bagi 12, yang nilainya sekitar 91,6667. Akhirnya 91,6667 inilah yang dikenakan PPN 12%. Dan lu cuma membayar 11 juta. Dengan demikian, nggak ada yang berubah. Walaupun di bill-nya tertera 12%. Itulah yang dimaksudkan oleh pemerintah kita. Simpel? Simpel. Tapi apakah masalahnya sesimpel itu? Apakah dampaknya sesimpel itu? Tentu tidak. Pertama, yang harus benar-benar kita awasi dan kita pantau terus, mungkin memang terdengar dirubah baik PMK, oh berarti bukan dengan aturan super kuat nih, nggak kayak undang-undang. Nggak, man. Nggak kayak gitu. Justru diubah dengan PMK ini yang membuat kita harus lebih mewaspadai ini lagi. Kenapa demikian? Karena kalau pemerintah berinisiatif untuk mengubah koefisiennya, mengubah angka-angkanya, mereka tidak lagi melalui persetujuan DPR. Jadi bisa tiba-tiba aja dari 11/12 jadi 15/12 misalnya. We never know, right? Itulah kenapa peran masyarakat sipil ini harus benar-benar terus mengawasi bagaimana PMK ini berjalan gitu. Bukan bermaksud buruk, bukan berniat buruk, bukan berprasangka buruk. Begitulah seharusnya check and balance dalam demokrasi terjadi. Tentu ini akan berdampak banget buat para produsen, buat konsumen, buat produk, buat perusahaan, dan lain sebagainya. Seperti yang teman-teman ketahui, ini udah dibicarakan dari jauh-jauh hari. Pemerintah baru ngambil keputusan last minute banget, sementara banyak perusahaan yang udah melakukan penyesuaian harga, udah naikin tarif harga, udah ngitung pakai asumsi aturan 12% dan lain sebagainya. Dan untuk menormalisasi ini kembali, untuk menstabilkan ini kembali, perlu peran aktif pemerintah. Selain dengan intervensi langsung, pemerintah juga perlu melakukan edukasi ke publik seoptimal mungkin, sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, ini akan hancur berantakan. Bisa aja produsen nggak sadar, perusahaan nggak sadar, tetap menerapkan aturan 12% dan yang rugi kembali masyarakat kita. Dan ini juga harus diurus sama pemerintah ini. Dan buat kita konsumen, balik lagi, kita harus aware. Memang terteranya 12%, tapi pengenaan atas kita itu cuma 11%. Dan kalau misalnya dalam bill lu tertera 12% dan yang lu bayar juga 12% dari harga tersebut, berarti penjualnya sedang melakukan kekeliruan dan lu berhak protes. Tapi walau misalnya di billnya tertera 12% dan yang lu bayar cuma 11% dari harga, berarti itu udah sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Paham kan sampai sini? Nah, terus gimana Bang aturannya setelah Februari 2025? Nah, aturan untuk yang Februari 2025 yang dibilang tarif pajak itu 12% full, itu tidak berlaku sama barang umum atau barang non-mewah. Itu cuma berlaku kepada barang-barang mewah. Pakai internet barang mewah nggak? Nggak. Diamond Mobile Legends? Nggak. Listrik? Nggak. Jaket lu? Nggak. Kemeja lu? Nggak. Udah ada listnya tuh. Melalui PMK, melalui peraturan pemerintah, dan beberapa list yang lain. Nah, kalau lu masih bingung, gitu, lu lihat aja di bill lu, atau di kwitansi lu ketika lu bayar sesuatu itu, apakah ada komponen tambahan yang tertera PPNBM? Kalau nggak ada, berarti itu bukan barang mewah. Gitu.
Dan ini juga harus diluruskan ya pemahaman publik. Banyak orang, bahkan well-educated people, orang yang udah PhD misalnya, salah memahami ini nih. Dikira kalau barang mewah itu nggak kena PPN, tapi digantikan PPNBM. Itu salah ya. Kenapa demikian? Karena untuk barang mewah, dia kena 2 pajak. Selain PPN, juga PPNBM. Itulah kenapa mobil-mobil mewah masuk ke Indonesia, speknya downgrade, harganya melambung. Karena banyak sekali yang harus dibayar. Gue harap teman-teman mengerti soal ini. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran soal Februarinya ya. Karena itu pengenaannya untuk barang mewah itu tadi. Terus kenapa harus sampai Februari, Bang? Karena ya pemerintah ngasih space 2 bulan untuk para pemain barang-barang mewah ini untuk tetap menggunakan koefisien yang sama kayak barang non-mewah 11/12. Tapi setelah Februari mereka nggak bisa menggunakan koefisien yang sama lagi. Tapi untuk kita itu masih sampai ada peraturan lain yang mengubah hal tersebut. Dulu waktu di kampus di STAN, PPN itu termasuk mata kuliah yang cukup rumit untuk dipahami. Dan kalau teman-teman masih belum menangkap, gue kasih simplifikasi paling gampang. Intinya kayak gini, walaupun secara format tertulis PPN yang kita bayarkan 12%, tapi nilai yang kita bayarkan itu tetap 11% melalui koefisien 11/12 tadi. Nah, kalau misalnya yang lu bayarkan itu ternyata 12%, lu bisa tuntut penjualnya untuk mengubah itu. Karena kenapa demikian? Karena ya, itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau yang terjadi adalah lu tetap membayar 11% walaupun tertulis 12%, maka itu sudah sesuai dengan aturan. Jadi, monggo dicek lebih detail lagi. Kedua, ya, good luck buat teman-teman akuntan, finance, dan lain sebagainya yang harus geser-geser account ya. 02, 01, 04. Agak melelahkan memang. Memang melelahkan. Ya, semoga kita bisa melewati tahun ini dengan lebih baik. Itu aja sih. Terakhir pesan gue buat pemerintah sendiri, sebenarnya gini, balik lagi. Ini bukan soal 11 atau 12%-nya, tapi soal bagaimana masyarakat menghadapi daya beli yang menurun, masyarakat menghadapi susahnya nyari kerja, masyarakat menghadapi deflasi, masyarakat menghadapi ketidakpastian ekonomi yang luar biasa sekarang. Di sisi yang lain, masyarakat melihat proyek ambisius pemerintah kayak IKN, makan siang gratis. Masyarakat juga melihat gaya hidup mewah dari pemerintah dengan fasilitasnya yang luar biasa. Tentu dalam kondisi seperti ini berat untuk ngasih beban tambahan buat. Bukan berarti itu tidak boleh sama sekali dilakukan. Tapi ketika daya beli berhasil diangkat, pertumbuhan ekonomi berhasil diangkat, pendapatan masyarakat bisa naik, UKT bisa sangat terjangkau, pemerintah melakukan intervensi dengan menurunkan nilai UKT, memudahkan pendidikan. Gue kira masyarakat nggak akan protes angka naik 11/12 itu. Yang ke 12 menit 15 pun masyarakat nggak akan protes. Dan itu beberapa kali terjadi kan ketika roda pemerintahan dijalankan secara profesional dan akuntabel, masyarakat juga akan mengerti. Masyarakat juga akan mengerti kebijakan yang tidak populer. Tapi kalau hal-hal seperti ini tidak kita lihat, tidak kita rasakan, tidak kita sentuh, dan tiba-tiba kita dibebani lagi tambahan yang baru, ya wajar masyarakat protes gitu. Jadi ya sebenarnya government juga harus melihat sisi ini dulu. Seenggaknya lu bisa tunjukkan political will yang baik aja, gue rasa resistensinya nggak akan sering. Oke, itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Silahkan tanya di kolom komentar karena ini pembahasan yang cukup rumit, cukup kompleks. Kita buka ruang diskusi. See ya.